Namo Buddhaya, Sotihotu semuanya. Mari kita memulai materi pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Parita Namakara Pata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supattikpano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Raja Pendukung Buddha. Meneladani para raja pendukung Buddha. Selanjutnya adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara adalah Maharaja negara Magadha dan Anga dengan ibu kota Rajagaha. Dan Raja Bimbisara merupakan suami dari Bhikkhuni Khema. Raja Bimbisara pernah menawarkan setengah dari kerajaannya untuk Pangeran Siddhartha apabila bersedia berhenti menjadi seorang petapa ketika Pangeran Siddhartha baru keluar dari istana dan ingin menjadi seorang petapa. Namun, Pangeran Siddhartha menolaknya dan berjanji akan kembali mengunjungi Raja Bimbisara apabila sudah menjadi seorang Buddha. Dan Buddha pun memenuhi janjinya dengan mengunjungi Raja Bimbisara beserta dengan Bhikkhu Kassapa dan 1000 bhikkhu lainnya. Nah, ketika Buddha melanjutkan perjalanannya melalui Rajagaha dan berhenti di hutan kecil Latiwana, dalam waktu singkat tersiar berita bahwa Buddha berada di Rajagaha dan berdiam di hutan kecil Latiwana. Raja Bimbisara langsung beserta pengiringnya datang mengunjungi Buddha. Raja kemudian memberi hormat di satu sisi, namun para pengiringnya masih bersikap tidak hormat kepada Buddha. Setelah memberikan penjelasan, Bhikkhu Kassapa bangun dari tempat duduknya. Ia berlutut 3 kali di bawah kaki Buddha dan mengaku bahwa Buddha adalah gurunya dan ia adalah siswanya. Akhirnya dengan keraguan-raguan, mereka renyap dan menerima khotbah Dhamma. Buddha memulai khotbah diawali dengan Anupubikata, dilanjutkan dengan 4 kebenaran mulia. Pada akhir khotbah, 11 dari 12 orang yang hadir memperoleh mata Dharma. Yang satunya memperoleh keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap Tiratana. Raja Bimbisara memuji khotbah Buddha dan selanjutnya ia menyatakan dirinya sebagai upasaka untuk seumur hidupnya dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan Raja Bimbisara juga mengundang Buddha beserta pengikutnya untuk datang besok siangnya untuk menerima dana makanan di istana. Kemudian Raja Bimbisara bangun dari tempatnya, berjalan memutar Buddha berada di sebelah kanan dan pulang ke istana. Keesokan harinya, Raja Bimbisara mengundang Buddha ke istana untuk dipersembahkan dana makanan. Kemudian Raja memikirkan tempat yang layak untuk digunakan oleh Buddha sebagai tempat tinggal. Kemudian Raja teringat pada Werwana Arama atau hutan pohon bambu yang terletak tidak jauh dan tidak terlalu dekat dengan desa di sekelilingnya. Dengan batin yang dipenuhi pikiran tersebut, Raja Bimbisara kemudian menuang air ke lantai dari kendi emas dan menerangkan bahwa ia berhasrat menyerahkan Werwanarama untuk dipakai oleh Buddha beserta pengiringnya sebagai tempat tinggal. Kemudian Buddha menerima pemberian tersebut dan menggembirakan hati Raja dengan menerangkan keuntungan besar yang dapat diperoleh dari dana tersebut. Kemudian Raja Bimbisara juga mengizinkan Ratu Khema untuk menjadi seorang bhikkhuni. Kepada Buddha, Raja Bimbisara menceritakan keinginannya semenjak kecil sebagai berikut. Dulu, sewaktu masih menjadi putra mahkota dan belum naik tahta kerajaan, aku mempunyai 5 macam keinginan, yaitu semoga aku kelak menjadi Raja Magadha. Yang kedua, semoga seorang Buddha datang ke negeriku sewaktu aku masih memerintah.
Ketiga, semoga aku memperoleh kesempatan untuk mengunjungi Buddha. Keempat, semoga Buddha memberikan khotbah kepadaku. Kelima, semoga aku mengerti apa yang harus dimengerti dan dari ajaran Buddha tersebut. Sekarang semua keinginan yang berjumlah 5 itu telah terpenuhi semuanya. Namun Raja Bimbisara wafat dengan cara yang sangat mengenaskan di dalam penjara bawah tanah. Putranya Raja Ajatasattu memenjarakannya di bawah tanah dengan tidak memberi makan sedikit pun. Lebih kecil lagi, Raja Ajatasattu menyuruh tukang cukur untuk menyayat telapak kaki Raja Bimbisara dan melumuri dengan garam dan minyak, lalu memanggangnya di atas bara api. Raja Bimbisara mengalami penderitaan yang sangat luar biasa hebatnya, dan Raja Bimbisara yang sudah amat sangat lemah itu tidak tahan lagi sehingga meninggal dunia. Raja Bimbisara meninggal karena penderitaan di luar batas keperih kemanusiaan, dan ia meninggal atas perintah dari anak kandungnya sendiri. Selanjutnya adalah Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu merupakan putra kandung dari Raja Bimbisara dan Ratu Vaidehi. Ketika usianya menjelang dewasa, ia menikah dengan Putri Wajira, anak dari Raja Pasenadi Kosala. Pada waktu itu, Bhikkhu Dewadatta merasa iri hati atas kemasyhuran dari Buddha dan beberapa siswa utamanya. Kemudian, Bhikkhu Dewadatta sangat membenci Buddha dan para siswanya. Bhikkhu Dewadatta kemudian mempererat Raja Ajatasattu sebagai senjata untuk membalas dendam dan memengaruhi Pangeran Ajatasattu dengan kesaktiannya. Ia menjelma sebagai anak kecil berkarung beberapa ekor ular berbisa, lalu mendekati Pangeran Ajatasattu. Anak kecil itu menjatuhkan diri di pangkuannya. Tidak berapa lama anak kecil itu lenyap dan Dewadatta menampakkan diri di depannya. Peristiwa itu membuat Pangeran Ajatasattu langsung menghormat dan menyatakan diri sebagai penyokongnya. Bhikkhu Dewadatta dibangunkan sebuah vihara besar dan megah di Gayasisa. Setiap pagi ia diiringi sejumlah besar pengawalnya yang mempersembahkan dana makanan dan keperluan pokok lainnya kepada Bhikkhu Dewadatta. Pangeran Ajatasattu baru menyadari akibat buruk yang ditimbulkan dari pergaulannya dengan Dewadatta. Selanjutnya Dewadatta menghasut Pangeran Ajatasattu untuk merebut kekuasaan dan membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Bhikkhu Dewadatta berusaha membujuk terus hingga Pangeran Ajatasattu tidak berdaya dan akhirnya menyepakatinya. Pangeran Ajatasattu akan membunuh ayahnya dengan sebilah keris, namun tertangkap oleh pengawal istana. Raja Bimbisara tidak menghukum Pangeran Ajatasattu. Dengan penuh cinta kasih, Raja Bimbisara menanyakan tujuannya berbuat demikian. Mengetahui bahwa kehendakinya adalah tata kerajaan. Pada waktu itu juga Pangeran Ajatasattu dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Magadha. Selanjutnya Dewadatta kembali menghasut Raja Ajatasattu agar ia menyekap dan mengurung ayahnya di penjara bawah tanah. Ayahnya tidak boleh diberi makanan dan minuman. Raja Ajatasattu segera memerintahkan pengawalnya untuk menjarangkannya dan melarang siapapun untuk menjenguknya kecuali ibunya sendiri, yaitu Ratu Videha. Raja Ajatasattu tetap mengetahui dan memperingati ibunya, Ratu, untuk tidak kekurangan akal untuk memeras sari makanan kemudian merumurkannya ke seluruh tubuhnya. Demikian mempertahankan hidupnya. Mantan Raja Bimbisara menjilati seluruh tubuh istrinya. Apapun yang dilakukan Ratu selalu diketahui oleh Raja Ajatasattu yang akhirnya melarang ibunya untuk mengunjungi ayahnya sama sekali. Kemudian Raja Ajatasattu makin biadab dan keji. Tampak belas kasihan diperintahkannya seorang tukang cukur untuk mengiris urat nadi kedua kaki ayahnya, lalu mengolesnya dengan garam. Dan kemudian Raja Bimbisara yang mengalami penderitaan luar biasa akhirnya meninggal dunia di penjara bawah tanah.
Raja Ajatasattu telah melakukan satu dari 5 kejahatan yang paling berat karena telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatannya itu berakibat menghalanginya mencapai kesucian bagi diri sendiri sepanjang kehidupannya. Bahkan ia akan terlahir di alam neraka Awici. Raja Ajatasattu membina pergaulan dengan orang bodoh dan diperalat dengan mudah untuk melakukan kejahatan yang merupakan salah satu dari akusara garuka kama. Yang akan menghalanginya mencapai kesucian dan pasti akan terlahir di alam neraka Awici. Bersamaan dengan meninggalnya Raja Bimbisara, telah terjadi pula suatu peristiwa yang penting, yaitu lahirnya putra sulung Raja Ajatasattu. Mendengar kelahiran putranya yang tak terlupakan betapa bahagianya Raja Ajatasattu, badannya bergetar dan perasaan cinta kasih kepada putra sulungnya meresap sampai ke tulang sumsum. Ia teringat pada ayahnya yang disekap dan disiksa di penjara. Raja Ajatasattu kemudian menanyakan keadaan ayahnya sekarang ini dan segera diperintahkan untuk membebaskan ayahnya. Namun disampaikan berita bahwa ayahnya telah meninggal. Dan ia merasa sangat tertegun dan bergegas ia berlari menjumpai ibunya. Dan mendengarkan cerita ibunya bagaimana ketika dia masih kecil, Raja Bimbisara sangat menyayangi Raja Ajatasattu. Nah, mendengar cerita dari ibunya itu, Raja Ajatasattu kemudian menjadi sangat menyesal atas tindakan keji yang dilakukannya. Makin mengingat kebajikan ayahnya, makin sedih Raja Ajatasattu bagaikan diiris pisau. Raja Ajatasattu tidak ingin menemui Buddha karena malu atas kejahatannya bersekongkol dengan Biku Dewadatta. Kemudian seorang tabib istana yang bernama Jiwaka Komarabaca segera menganjurkan Raja Ajatasattu untuk menjumpai Buddha. Setelah mendengar nasihat Buddha, Raja Ajatasattu akhirnya sadar akibat kejahatan yang timbul dari bergaul dengan Biku Dewadatta. Saat itu pula, Raja Ajatasattu tidak lagi percaya dengan Biku Dewadatta. Raja Ajatasattu berusaha untuk mengimbangi kejahatannya dengan mengepuk keyakinan terhadap Tiratana. Ia semakin menyokong kehidupan hidup para biku. Raja Ajatasattu memberikan andil yang sangat berharga dalam sidang agung atau Sanggamaya yang pertama di Raja Gaha untuk menghimpun dan merangkum ajaran murni Buddha. Selain itu, Raja Ajatasattu juga membangun sebuah stupa untuk menyimpan peninggalan badan jasmani dari Buddha atau leriknya Buddha. Pada akhir hidupnya, akibat kejahatan dilakukannya, Raja Ajatasattu mati dibunuh oleh putranya sendiri dan terlahir di alam neraka selama 60.000 tahun. Kelak Raja Ajatasattu pun berhasil melalui pembebasan sejati sebagai Pacceka Buddha bernama Widitawisesa. Untuk membantu kita lebih memahami materi pembelajaran kita pada hari ini, silakan mengerjakan latihan di bawah ini. Sampai di sini saja materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan sabe sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.